you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau berbagi pengalaman horor aku di SMP sekitar 10 tahun yang lalu. Dulu aku sekolah di salah satu SMP negeri di kota Bandung. Zaman aku pun sekolah itu udah banyak direnovasi sih, jadi sebenarnya nggak angker. Tapi setiap sekolah selalu ada mitos-mitos atau cerita-cerita hantu kan. Di sekolah aku juga ada, tapi aku orangnya nggak percaya sama yang kayak gitu. Nah, teman sebangku aku tuh percaya. Dia pernah bilang sama aku, di toilet cewek tuh pernah ada yang bunuh diri loh. Aku diem aja, aku nggak percaya. Soalnya, aku suka diceritain juga sama anak-anak sekolah lain kalau di SMP mereka juga pernah ada yang bunuh diri. Ada yang di pohon belakang sekolah, toilet, ruang OSIS. Tapi paling sering sih di toilet. Menurutku aneh aja gitu. Mereka pada janjian sebelum bunuh diri apa gimana? Nggak masuk akal sih menurut aku. Sampai pada satu hari, aku ke toilet pagi-pagi. Waktu itu emang sekolah masih sepi. Di toilet itu aku sendirian. Bener-bener gak ada siapa-siapa. Semua pintu bilik kebuka. Pintu ruang ganti juga kebuka. Terus aku masuk ke bilik kedua dari paling ujung. Selama di dalam bilik itu aku gak denger ada suara langkah kaki atau bunyi pintu bilik dikunci. Jadi aku pikir aku masih sendirian selama di dalam bilik. Abis itu aku keluar. Semua pintu bilik masih kebuka nih. Berarti masih nggak ada siapa-siapa kan di situ. Tapi tiba-tiba aku dengar ada suara bisik-bisik. Mia, Mia, Mia. Suaranya ini saut-sautan. Jadi ada lebih dari satu suara yang aku dengar. Tapi semuanya ini suara cewek. Dan suara-suara ini tuh kayak dari segala arah. Jadi aku noleh kan ke kanan, kiri, atas, belakang. Tapi nggak ada siapa-siapa. Akhirnya aku jalan keluar toilet. Selama aku jalan dari toilet ke kelas itu aku mikir terus. Dari mana suara-suara itu dan kenapa mereka manggil Mia? Padahal nama aku bukan Mia dan nama lengkap aku juga nggak ada Mia-nya sama sekali. Pas sampai kelas, aku nanya nih ke teman sebangku aku. Emangnya bener di toilet pernah ada yang bunuh diri? Dia jawab, ada tahu. Dulu ada cewek yang bunuh diri di bilik kedua dari paling ujung. Namanya Mia. Aku diem. Aku cuman ngeliatin teman sebangku aku itu doang. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Padahal tadinya aku mau cerita ke dia. Itu pengalaman aku di toilet sekolah. Ada satu lagi kejadian horor tapi di kelas. Posisi tempat duduk aku tuh di paling depan, di barisan paling kanan. Di bagian belakang kelas ada loker yang panjangnya itu nutupin hampir semua bagian bawah tembok. Gara-gara ada loker itu, anak-anak yang duduk di jajaran paling belakang tuh harus mundurin kursi mereka sampai kena loker kalau mau duduk. Jadi kalau kita mau jalan lewat belakang kelas tuh, anak-anak yang duduk paling belakang harus majuin dikit kursi mereka gitu. Waktu itu kejadiannya pagi sebelum bel masuk. Aku duduk di meja aku menghadap ke belakang kelas. Aku pengen lihat aja gitu siapa aja yang udah datang. Terus aku lihat teman aku datang dari arah pintu.
Sebut aja namanya Gina. Gina ini tempat duduknya 2 meja di belakang aku. Jadi kita sebaris gitu. Biasanya dia kalau datang selalu lewat depan kelas. Soalnya kan bangku dia lumayan depan gitu. Jadi lebih deket lewat depan kelas. Tapi waktu itu dia jalan ke arah belakang kelas. Nah, waktu dia lewat belakang kelas, aku nggak lihat ada satu anak pun yang majuin kursi mereka gitu, yang jajaran paling belakang itu. Jadi dia lewat aja gitu. Aku berusaha mikir logis ya, mungkin kelihatan dari aku aja kursi mereka kayak nempel ke loker. Aku kan duduknya paling depan gitu, jauh posisinya dari yang paling belakang. Jadi ya mungkin aku salah lihat. Setelah lewat belakang kelas itu, Gina jalan nih ke arah aku. Soalnya kan dia mejanya sebaris ya sama aku. Tapi pas aku perhatiin, kok dari pinggang ke bawahnya itu kelihatan samar-samar. Tapi dari kepala sampai perutnya sih normal, tangannya juga. Terus aku lihat lagi nih mukanya. Lama-lama mukanya itu jadi aneh. Matanya lama-lama mengecil. Serem liatnya. Gara-gara serem itu aku alihin pandangan aku ke jendela. Terus gak lama dari itu bel masuk bunyi. Di SMP aku itu setiap pagi selalu ada ngaji bareng sama baca Asmaul Husna. Waktu itu juga seperti biasa, kita ngaji bareng, abis itu baca Asmaul Husna, terus guru aku ngabsen murid satu-satu. Pas nama Gina disebut, anak-anak nyaut, "Gak masuk, Bu." Aku kaget banget, spontan langsung lihat ke belakang. Gak taunya bener, bangkunya Gina kosong. Tapi aku cepet-cepet lihat ke depan lagi karena takut ditegur sama guru aku gitu, kelamaan lihat belakang. Tapi aku mikir terus, rasanya gak mungkin tadi aku salah lihat. Pas bel istirahat bunyi, aku langsung ngomong sama teman sebangku aku dan 2 orang yang duduk di belakang aku. Aku bilang, "Tadi pagi aku lihat si Gina dateng." Terus teman aku yang duduk di belakang, sebut aja namanya Ika, dia langsung nyaut, "Iya, tadi juga aku lihat. Pas lagi ngaji, si Gina tuh malah berdiri, kepalanya nunduk terus. Tapi dari pinggang ke bawahnya samar-samar." Aku langsung bilang, "Iya sama, aku lihat juga dari pinggang ke bawahnya samar-samar." Langsung heboh lah kita waktu itu. Tapi aku jadi yakin kalau waktu itu aku nggak halusinasi, soalnya Ika juga kan lihat. Padahal kita sama-sama baru cerita pas istirahat gitu. Kalau aku bilang pas sebelum masuk, ya bisa aja kan Ika kesugesti sama omongan aku. Jadi dia seolah lihat juga gitu. Tapi ini kan enggak. Jadi ya serem sih, itu serem banget. Segitu cerita horor aku di SMP. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see